Ajar kami Allah Roh Kudus untuk mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama katakan. Amin. Lebih keras lagi katakan. Amin. Lebih kencang lagi katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Doa saya semuanya luar biasa baik. Amin. Dunia boleh bergoncang, langit boleh berlalu, samudra raya boleh bergelora, tetapi kasih Bapa, Kristus, Roh Kudus kepada kita tidak pernah berubah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu mengenal hati Bapa. Kalau pagi tadi saya panjang di pendahuluan, mungkin hari ini kita akan masuk apa saja hati Bapa buat kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Percaya katakan. Bapak Ibu, salah satu tujuan Yesus datang ke dunia pertama kali adalah memperkenalkan hati Bapa kepada setiap manusia. Bapak Ibu, manusia ketika jatuh dalam dosa itu bisa mengenal Tuhan hanya secara umum atau secara biasa saja. Ketika manusia melihat gunung, melihat samudra, melihat bulan, melihat matahari, melihat langit, melihat sesuatu yang dahsyat di bumi ini, manusia menyadari bahwa di atas manusia ada pribadi yang lebih berkuasa, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tetapi untuk mengenal Allah sebagai Bapa, untuk mengenal Allah sebagai Saudaraku Bapa, maka hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena itu tadi Yesus berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa ingin datang kepada Bapa, jalannya melalui siapa? Yesus." Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan secara khusus, mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan sebagai Bapa, maka tidak ada jalan lain, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hati Bapa perlu diperkenalkan oleh Yesus? Mengapa hati Bapa perlu diketahui oleh setiap manusia di dunia? Supaya manusia dunia tidak gagal paham, supaya manusia dunia tidak gagal salah pengertian. Sebab manusia sejak jatuh dalam dosa, pengenalan manusia, saudaraku, akan gambar rupa Allah sebagai Bapa itu dirusak oleh iblis. Bagaimana caranya iblis merusak gambar Bapa kepada manusia? Yaitu dengan cara iblis merusak ayah, orang tua, Bapa di dunia. Sehingga begitu banyak orang, sebagian orang sudah mengaku Kristen, tetapi untuk memanggil nama Bapa itu sesuatu yang sulit. Kalau memanggil nama Yesus, nama Roh Kudus, orang Kristen gampang. Tetapi ada sebagian orang Kristen untuk memanggil Tuhan Bapa itu menjadi sesuatu yang susah, yang sukar. Kenapa? Karena dia punya pengalaman, punya saudaraku pengalaman, punya Bapa yang jahat, punya Bapa yang menyakiti, punya Bapa yang otoriter, punya Bapa yang sadis, punya Bapa yang kejam. Sehingga ketika dia mau memanggil Tuhan Bapa itu sesuatu yang sulit dan sukar. Pagi tadi saya sudah jelaskan hal ini panjang lebar. Karena itu Yesus perlu memperkenalkan pribadi Bapa melalui dirinya. Seperti apa sih pribadi Bapa? Seperti apa sih hati Bapa? Yaitu seperti hatinya Tuhan Yesus. Mengerti? Katakan amin. Dan yang kedua, saudaraku, selain itu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Ketika Yesus berdoa dan murid-muridnya melihat Yesus berdoa, begitu luar biasanya. Sehingga saudaraku dalam Lukas pasal yang ke-11,
Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 2, Alkitab berkata begini. Lukas 11 ayat 1 sampai ke 2. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajar kami apa? Berdoa." Bapak Ibu, saya percaya ketika muridnya minta Yesus untuk mengajari doa, pasti muridnya melihat satu gaya doa, dimensi doa yang tidak biasa. Jujur Bapak Ibu. Orang Kristen kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada problem, kalau nggak ada pergumulan yang begitu berat, seperti pagi tadi saya katakan, kalau nggak ada masalah begitu kepepet-pet, kepenyet-nyet kayak ayam penyet, buat orang Kristen doa itu menjadi suatu pekerjaan yang susah, yang sulit, yang suka. Karena itu banyak orang Kristen sudah kepepet-pet, kepenyet-nyet, manggil Tuhan pun sudah salah. Tuhan colong. Ya. Kenapa? Karena terlalu berat masalahnya. Manggil Tuhan aja sudah salah. Tuhan colong. Malah kedengar apa itu Tuhan? Tolong apa colok? Colok saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika muridnya melihat Yesus berdoa, ada satu keintiman, ada satu kemesraan, ada satu kedekatan, ada suatu hubungan yang begitu indah, begitu luar biasa dengan Bapanya yang di sorga. Sehingga para murid berkata, "Guru, ajar kami berdoa." Jadi selain Yesus memperkenalkan Bapa, saudaraku, Tuhan sebagai Bapa lewat kehadirannya, lewat pribadinya. Yang kedua, Yesus juga mengajarkan bahwa kepada murid-muridnya untuk memanggil Tuhan itu harus Bapa. Dikatakan ayat berikutnya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Ayat yang kedua, jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa," katakan apa? Yang keras. "Katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah apa? Kerajaanmu." Mengapa Yesus mengajarkan muridnya untuk memanggil Tuhan adalah Bapa? Saudara perlu tahu arti Bapa itu artinya sumber. Artinya Bapa itu artinya pondasi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, para suami, para bapak, dengar baik. Kalau keluargamu rusak, keluargamu atau baik, keluargamu benar atau tidak, ditentukan oleh Bapa. Karena Bapa itu sumber. Makanya setan ingin menghancurkan gambar rupa Bapa di sorga lewat perilaku, tingkah laku bapak-bapak yang rusak, yang bejat, yang suka selingkuh, yang suka korupsi, yang suka manipulasi, yang suka smackdown istrinya, yang suka tampar-tampar istrinya. Ibu-ibu, pernah ditampar suami? Enggak ada, diam di rumah. Karena itu Bapak Ibu, gambaran Bapak dirusak oleh setan dengan perilaku, perkataan, perbuatan, tingkah laku ayah-ayah, sehingga ada begitu banyak anak luka, kepahitan, dendam. Contohnya saya nggak punya gambaran ayah yang baik. Papa saya istrinya 3. Sejak kecil saya dibuang, nggak diakui, dititipkan pada orang tua. Sampai mama saya mati di hadapan saya. Tanpa ditengok, tanpa dilihat. Gambaran Papa rusak dalam diri saya. Sehingga buat saya susah memanggil Tuhan Bapa. Sehingga buat saya susah memanggil Tuhan itu ayah. Kenapa? Karena saya punya gambaran ayah yang sangat kejam, yang sangat sadis. Menyia-nyiakan mama saya, menyia-nyiakan diri saya. Sampai satu titik saya, saudaraku, kena sakit tenggorokan yang sangat kronis, dilarikan ke rumah sakit. Saudaraku, keponakan saya baru 1 minggu meninggal. Di saat itu saya hampir meninggal. Lalu datang firman Tuhan Mazmur 27 ayat 10. "Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku Bapamu menyambut engkau." Tepuk tangan buat Allah kita. Dia memperkenalkan dirinya kepada saya sebagai Father, sebagai Bapa. Dalam bahasa Yunani, Pater. Saya nggak tahu bapak-bapak, saya nggak tahu anak-anak. Berapa banyak saudaraku yang masih menyimpan luka dengan papamu. Mungkin kau melihat papamu di depan matamu, dia bawa selingkuhannya. Di depan matamu, mamamu ditampar, diinjak, ditendang. Engkau sebagai anak tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau begitu dalam menyimpannya. Dengar baik,
kalau itu tidak diselesaikan. Ketika engkau nanti dewasa, engkau akan berbuat sama seperti papamu, bahkan jauh lebih mengerikan lagi. Karena itu Yesus perlu memperkenalkan hati Bapa. Yesus perlu mengajarkan hati Bapa. Kenapa? Saudaraku, dalam perjanjian baru, seruan atau sebutan ungkapan yang namanya Bapa itu berbicara tentang sebuah hubungan yang intim, yang dekat, yang mesra antara Allah dengan putranya Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Karena itu dalam Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan berkata begini, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama yang Tuhan ubah adalah identitas saudara. Sebab sebelum engkau terima Yesus, tahukah siapa bapak saudara? Yohanes pasal 8 ayat 44 berkata begini Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus, bapaknya adalah setan, bapaknya adalah hantu, bapaknya adalah iblis. Makanya jangan heran orang yang gak percaya Yesus tingkah lakunya seperti setan. Tetapi yang aneh, banyak orang mengaku Yesus tapi perilakunya masih kayak setan. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 firman Tuhan juga berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah siapa? Yang keras, kita adalah siapa? Yang kencang, kita adalah siapa? Anak-anak Allah. Jadi saudaraku, ketika kita percaya menerima Yesus dan hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, maka identitasmu tidak lagi menjadi budak setan, tidak lagi menjadi anak-anak setan, tetapi engkau adalah anak-anak Allah. Karena itu ketika Yesus diminta mengajar doa oleh murid-muridnya, dia mengajar, ketika engkau berdoa, katakan, Bapa kami di sorga. Karena Yesus menginginkan hubunganmu dengan Tuhan tidak seperti agama-agama di luar sana. Kalau agama di luar sana mengajar Tuhan itu jauh. Tuhan itu gak bisa dihampiri. Tuhan itu gak bisa didekati. Itu ajaran agamawi. Tetapi tidak dengan Kristus. Ketika engkau percaya dan hidupmu dipimpin Roh Kudus, engkau akan diajar, dipimpin untuk memanggil Tuhan adalah Bapa. Mengapa demikian? Karena Bapa mau dekat dengan saudara. Amin. Tuhan mau dekat, melekat intim dengan saudara. Dan tidak ada satu agama pun yang mengajar tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tubuhmu adalah rumah Allah. Hanya satu di dalam Yesus Kristus. Dia mau tinggal di dalam kita. Dia mau bersama-sama kita. Makanya dia disebut Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Apa yang bisa membuat Pak Anin bisa berdiri seperti ini setelah 1 tahun cuci darah. Kemarin 100 ke 10 cuci darah. Dan darah saya kurang, HB saya cuma 6,6. Baru masuk 2 kantong, saya masih perlu 2 kantong lagi. Untuk hari Selasa. Kenapa aku mampu berdiri? Kenapa aku bisa dengan dahsyat menyampaikan firman Tuhan? Karena aku tahu Allahmu dan Allahku adalah Allah Immanuel. Dan engkau adalah rumah Allah yang akan dipakai untuk menceritakan kedahsyatan Dia. Amin, saudara. Halo, amin. Karena itu jangan jual identitas imanmu hanya gara-gara pacaran. Jangan jual imanmu hanya gara-gara uang. Jangan jual imanmu hanya gara-gara kedudukan. Identitasmu adalah siapa? Yang keras, siapa? Siapa? Tepuk tangan buat Bapak kita. Amin. Halo, amin. Pertanyaan yang kedua. Sekarang apa yang Yesus perkenalkan hati Bapa kepada kita?
Ada 4 poin yang saya mau bagikan. Pagi tadi nggak sempat. Yang pertama adalah hati Bapa itu penuh kasih yang agape. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 berkata begini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut apa? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah siapa? Anak. Identitas menjadi anak Allah itu bukan identitas gampangan. Sebutan anak-anak Allah itu bukan sebutan murahan. Tapi sebutan anak Allah, identitas anak Allah itu kehormatan dari Bapa di sorga yang mengangkat kita menjadi siapa? Anak-anak. Karena kasih, lihat betapa besar kasih Bapa. Kita dulu sampah. Kita dulu adalah orang yang tidak ada artinya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, rusak semuanya. Bukan kita yang memilih Bapa, Bapa yang memilih kita dengan cara mengutus anaknya mati di atas kayu salib dengan cara yang tidak manusiawi, dengan cara yang sadis. Itu semua dia lakukan bukan karena berdasarkan perasaan, tapi betapa besar kasih. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11 berkata begini. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling apa? Bukan saudara yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Dia menebus saudara dan saya bukan ketika engkau sudah kudus, bukan ketika engkau sudah suci, bukan ketika engkau sudah benar. Justru ketika engkau dalam lumpur dosa, dalam kebejatan, kerusakan, kehancuran, Dia datang mati buat kita untuk menyatakan kasih-Nya buat kita. Karena itu Tuhan sangat membenci orang-orang yang tidak bisa mengampuni dan mengasihi saudaranya yang salah. Karena itu dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Aku akan mengampuni engkau jika engkau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Allah begitu mengasihi kita. Dengan kasih yang apa? Agape. Menerima dirimu apa adanya. Tanpa syarat. Yesus gambarkan kasih Bapa di surga kepada kita. Seperti seorang Bapa yang punya 2 anak. Yang bungsu dan yang sulung. Ketika bapaknya masih sehat, masih hidup, datang si bungsu. Papa, berikan warisan itu. Papanya begitu mengasihi anaknya, dia berikan. Dan si bungsu pergi keluar kota untuk hidup foya-foya, hidup dalam dosa. Alkitab mencatat ia hidup dalam pelacuran percinahan. Dan pada akhirnya dia miskin, krisis, reses. Dia datang, saudaraku, ke ternak tukang babi. Jangankan makan nasi, makan makanannya babi. Alkitab berkata, tidak diberikan. Bapak Ibu perhatikan. Ketika kondisi si bungsu demikian rupa, dia menyadari keadaannya. Betapa lapar, betapa hina dirinya. Dia menyadari keadaan, dia berkata, aku berdosa kepada Bapa dan sorga. Maka aku akan kembali ke rumah Bapa bukan lagi sebagai anak, tapi sebagai upahan, sebagai budak. Kalau sudah baca dalam Lukas 15 ayat 20. Ketika anak bungsu yang bejat, yang rusak, yang hancur, yang tidak ada lagi ada nilainya menurut dunia, saudaraku, dilihat oleh bapaknya. Alkitab berkata Lukas 15 ayat 20. Maka tergeraklah Bapa itu dengan belas kasih. Dia lari, dia peluk. Dia cium anaknya yang bau babi. Dia gak berkata dasar anak kurang ajar, dasar anak gila, dasar anak gak ngerti, dasar anak yang rusak. Tidak. Dia dipenuhi dengan belas kasihan, dia lari, dia cium dan dia peluk dia.
Dan dia berkata kepada hamba-hambanya, berikan dia jubah yang terbaik, berikan dia cincin, berikan dia sepatu. Itu bicara tentang identitas. Dan sembelih lembu yang tambun. Mari kita bersuka cita, sebab anakku yang hilang setelah ketemu, anakku yang mati telah hidup kembali. Adakah engkau yang rusak seperti anak bungsu? Adakah engkau sebagai Kristen sudah bejat seperti si bungsu? Tuhan cuma nunggu sadar dan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Dia akan terima kita apa adanya dan diangkat kembali. Kita sebagai anak-anaknya dengan kuasa darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Terlalu lama kita dibohongi oleh setan. Kamu sudah gak layak, kamu sudah pezina, kamu sudah pelacur, kamu sudah begini. Sudah gak mungkin. Siapa bilang? Selagi kita bernafas, ada kesempatan demi kesempatan untuk kita mengalami kasih Bapa. Amin. Kembali, pulang. Dia tidak akan pernah buang kita. Sebab cintanya, kasihnya tanpa syarat. Tapi aku sudah rusak, Pak. Aku sudah jadi simpanan orang. Aku sudah jadi suami yang kejam. Aku sudah tinggalkan istriku 50 tahun. Kembali. Dan Tuhan akan pulihkan. Karena itu hati Bapa. Amin. Yang kedua, hati Bapa seperti apa? Kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Alkitab berkata demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular? Jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang apa, saudaraku? Baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa kita selain kasihnya tanpa syarat, kasihnya yang agape, hati Bapa di sorga adalah hati yang apa? Baik. Ia bandingkan, kalau engkau Bapak di dunia, anakmu minta roti, mungkinkah kau berikan batu? Kalau anakmu minta ikan, mungkinkah kau kasih ular? Kalau kamu Bapa yang jahat saja bisa berbuat demikian, apalagi Bapa yang di sorga. Amin. Dunia boleh ada COVID-19, dunia boleh ada resesi, dunia boleh ada krisis, dunia boleh ada apapun goncangannya. Tapi dengar baik, kita punya Bapa di sorga, yaitu Bapa yang baik. Dia tidak akan telantarkan engkau, dia tidak akan biarkan engkau, dia tidak akan lupakan engkau, dia tidak akan tinggalkan engkau. Percaya itu. Amin. Mazmur 145 ayat 9 dia berkata begini. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Engkau adalah ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan. Engkau lebih mulia dari binatang, engkau lebih mulia dari tumbuhan. Kalau binatang dan tumbuhan dipelihara Tuhan, ngomong kiri kanan, apalagi kamu. Terlalu banyak orang Kristen merendahkan Tuhan, merendahkan Bapaknya dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan. Sudah tahu ketika engkau lakukan itu, engkau sedang mencoreng muka Bapamu. Engkau sedang merendahkan Bapamu. Bapamu adalah sumber. Apa yang kau butuhkan? Kesehatan, kekuatan, kekayaan, kehormatan. Dia punya. Amin. Yang bulan lalu saya ajarkan kepada saudara, mata uangnya untuk mendownload itu, menerima itu, iman di dalam Yesus. Bapamu selain penuh kasih tanpa syarat, Dia Bapa yang baik. Yang ketiga, hati Bapa itu seperti apa? Wahyu pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa ku kasih,
ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan apa? Bertobatlah. Selain hatinya penuh kasih, hatinya yang baik, hati Bapa itu mendisiplin kita kalau kita salah. Bapa tidak pernah memanjakan kita. Karena kalau orang anak terlalu dimanjakan, gambar dirinya akan rusak. Saudaraku, karena itu Bapa ketika melihat engkau salah, Dia berkata, barang siapa yang kukasihi, kuhajar dan kutegur. Karena itu Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 7 dia berkata begini, dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dan janganlah melupakan nasihat Allah ini yang kuberikan kepadamu sebagai anak-anaknya. Anakku, perhatikanlah baik-baik ajaran Tuhan. Dan janganlah berkecil hati kalau ia memarahimu. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya. Dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Hendaklah kalian menerima cambukan itu dari Allah sebagai satu hajaran dari seorang bapa. Makanya Amsal berkata, kalau engkau tidak memukul anakmu, anakmu akan mempermalukan engkau. Bapa mengasihi kita. Bapa itu baik. Tapi kalau kita salah melanggar firman Tuhan, Dia juga menegur dan mengajar kita. Bukan karena benci, tapi karena cintanya kepada kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Yang terakhir, yang keempat. Seperti apa hati Bapa? Hati Bapa adalah hati yang mengampuni segala dosa kita jika kita mengakuinya. Sekali lagi, hati Bapa akan mengampuni segala dosa kita jika kita mengakuinya. Amsal 28 ayat 13 berkata begini. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan dia apa? Disayangi. Ketika engkau jatuh dalam dosa, jangan pernah disembunyikan. Ketika engkau jatuh dalam dosa, jangan pernah ditutupi dengan topeng-topeng rohani. Dengan topeng-topeng haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Jangan. Jangan ditutupi dengan topeng dosa itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Akui dan tinggalkan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Bapa kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagi Tuhan pengakuan adalah penyelesaian. Karena itu adalah hatinya mengampuni saudara. Petrus pernah bertanya, kalau ada saudaraku yang salah, berapa kali aku harus mengampuni Tuhan? 7 kali kah? Menurut Petrus angka 7 adalah angka sempurna. Dia pikir itu paling luar biasa. Tapi Yesus berkata, tidak. 7 kali 7 kali. Kalau engkau sedang jatuh dalam dosa hari ini, jangan disembunyikan dengan tutupan-tutupan topeng rohani. Yang Tuhan cuma minta, akui dan tinggalkan. Maka Alkitab berkata, engkau orang yang akan disayangi Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Tapi dosaku terlalu besar, dosaku terlalu hina, dosaku terlalu berat, Pak. Yesaya pasal 1 ayat 18 sebagai ayat terakhir. Tuhan berkata begini, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih. Seperti apa? Bulu domba. Tidak ada dosa yang terlalu berat yang Tuhan tidak bisa hapuskan. Tidak ada dosa yang terlalu bejat, yang tidak ada dosa yang terlalu rusak yang Tuhan tidak bisa bersihkan. Kuncinya satu, Dia Bapa yang baik. Dia akan mengampuni jika kita mengaku dan mau meninggalkannya. Amin.
Itulah hati Bapa yang Yesus perkenalkan lewat dirinya. Yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Percaya, katakan. Amin. Tepuk tangan buat Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama kami hidup Tuhan, selama hidup mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sambil angkat tanganmu katakan, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian kami Tuhan. Engkaulah Bapa, Kaulah yang ku pandang selama hidup. Bapa dan Raja, Kaulah segalanya, di dalam hidupku, oh, kerajaan, kebenaran, bagian. Kaulah yang ku pandang Bapa, oh, hidup mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Semua ambil sikap doa. Berapa banyak di antara saudara yang kecewa, sakit hati dengan papamu. Papamu yang terlalu otoriter. Papamu adalah orang yang suka ingkar janji. Papamu pelin-pelan, lemah, tak punya pendirian. Papamu kejam, sadis.
Sampai di hati kecilmu, kalau aku besar, aku bunuh kau Bapa. Sehingga membuat engkau susah memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Berapa banyak engkau orang tua yang melukai anak-anakmu dengan perilakumu dan perkataanmu. Engkau yang suka mengutuk, engkau yang suka menghina, engkau yang suka merendahkan anak-anakmu. Minta ampun. Mereka bukan hanya milikmu, tapi titipan Tuhan. Kalau engkau sebagai anak yang terluka, hanya satu jalan pemulihan. Ampuni papamu. Kalau engkau orang tua melukai anakmu, datang dan minta ampun. Sebab Allah akan memulihkan hati bapa berbalik kepada hati anak-anak. Sebab kita punya Tuhan adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Setan sedang menghancurkan generasi dengan melihat gambar rusak daripada papa. Hari ini kalau engkau sebagai anak yang kecewa, ampuni papa. Taruh tangan di dadamu. Kalau engkau sebagai orang tua, engkau yang mengecewakan, menyakiti, mengutuki anakmu, minta ampun sama. Lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Baik yang di gereja, baik yang ada di rumah. Tanganmu tidak kurang panjang Bapa untuk memulihkan mereka. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar doa mereka. Sekarang Roh Kudus lawat. Pulihkan. Rekonsiliasi terjadi. Hati bapak-bapak berbalik kepada hati anak-anak. Hati anak-anak berbalik. Lawat Roh Kudus, pulihkan keluarga-keluarga. Cabut setiap akar kepahitan, cabut setiap akar kecewa dalam nama Yesus. Kau sembuhkan setiap hati anak-anakmu. Engkau yang menjadi Bapa yang sempurna buat umat. Kau memulihkan setiap hati Bapa-Bapa untuk mengakui ketidaksempurnaannya di hadapan. Biar setiap Papa menjadi sumber yang baik. Setiap Papa menjadi pondasi yang kuat untuk keluarga, untuk rumah tangga. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami tanpa syarat. Engkau Bapa yang begitu baik. Engkau Bapa yang mendisiplin kami ketika kami salah. Dan Engkau Bapa yang siap mengampuni segala dosa yang kami akui dan kami tinggalkan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat. Terima kasih untuk kebenaran firman. Meteraikan ini dalam hidup kami. Kami akan pulang sebagai ayah dan minta ampun kepada anak-anak. Dan kami akan pulang sebagai anak, kami akan minta ampun kepada Bapa. Seperti Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang memerdekakan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu Tuhan. Mengakhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan. Anak-anak Allah, pulanglah. Terimalah berkat. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita,
anugerah yang berlimpah-limpah, kuasa dan otoritas, hikmat dan kebijaksanaan, kelimpahan dan kemakmuran, keberhasilan dan keberuntungan, mujizat dan keajaiban, kekuatan, kesehatan, umur yang panjang yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dicurahkan, dilimpahkan mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di anak permai dan membagikan mahkotanya untuk kemuliaannya. Dalam nama Yesus yang diberkati dan berkat, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.